wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Miss semuanya? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat meskipun kali ini kita belajarnya dari rumah. Di sini Miss Karmila sebagai wali kelas 6 Bilal bin Rokbah mengampu pelajaran tematik di kelas 6 Bilal bin Rokbah. Nah, pada pertemuan kita ini diawali dengan tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup dengan subtema tumbuhan sahabatku. Pokok pembahasan kita yang pertama yaitu ide pokok. Apa sih ide pokok itu? Ide pokok adalah pokok pikiran atau permasalahan utama yang mendasari terbentuknya sebuah paragraf. Nah, di sini kita akan menentukan ide pokok dari sebuah paragraf. Berikut adalah laporan pengamatan mengenai tanaman jagung. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Nah, setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Nah, berdasarkan laporan pengamatan tersebut, kita bisa menentukan ide pokok dari setiap paragraf. Nah, di sini kita akan ambil contoh dari paragraf pertama. Contoh ide pokok pada paragraf pertama yaitu jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, pasti anak-anak Miss semuanya tahu ya jagung. Mungkin di antara kalian ada yang suka makan jagung. Nah, salah satu tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga itu adalah jagung. Kita bersyukur Allah telah menciptakan berbagai jenis tumbuhan. Dari tumbuhan kita bisa memperoleh bahan makanan, kita bisa menghirup oksigen, dan kita juga bisa menikmati keindahan bunga-bunga yang beraneka warna. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai perkembangbiakan generatif. Nah, sebelum kita membahas mengenai perkembangbiakan generatif, mari kita amati bagian-bagian bunga berikut ini. Nah, di sini ada mahkota. Nah, mahkota inilah yang dia berwarna-warni sehingga indah dipandang. Nah, kemudian ada kepala sari, di bawah kepala sari ada tangkai sari. Nah, ini disebut dengan benang sari. Nah, kemudian di bagian lain itu ada kepala putik. Nah, kemudian di bawah kepala putik ada tangkai putik. Nah, kita bergeser ke sebelah kiri. Nah, di sini ada kelopak. Kemudian kalau kita lihat bagian dalam kelopak itu ada yang namanya bakal biji. Nah, bakal biji inilah nantinya yang akan menjadi buah. Nah, kemudian ini ada dasar bunga dan kemudian tangkai bunga.
Nah, apa sih perkembangbiakan generatif itu? Perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Nah, di dalam ruang bakal biji terjadilah pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau yang disebut juga dengan spermatozoid dengan kepala putik atau sel kelamin betina atau yang disebut dengan sel telur. Nah, hasil dari pembuahan tersebut adalah zigot. Zigot ini berkembang menjadi lembaga, lembaga berkembang menjadi bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Nah, lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Nah, tumbuhan yang berkembang biak secara generatif tidak hanya jagung. Selain jagung ada padi, mangga, durian, dan juga jambu. Nah, tanaman tersebut tidak hanya tumbuh di negara Indonesia saja, tetapi juga tumbuh di negara-negara tetangga Indonesia seperti Malaysia, Singapura, Filipina. Nah, mereka hidup berdampingan meskipun berbeda negara, tetapi memiliki persamaan, ya. Misalnya dari segi kondisi geografis, kehidupan sosial, budaya. Nah, dengan latar belakang tersebutlah maka negara-negara ini membentuk sebuah organisasi yang disebut dengan organisasi ASEAN. Nah, dalam organisasi ASEAN ini ya berjumlah 10 negara, ya, beranggotakan 10 negara. Nah, sekarang kita bisa amati negara-negara yang bergabung di dalam organisasi ASEAN. Nah, kita lihat ya dari bawah dulu, ini ada negara Indonesia. Nah, negara Indonesia ini adalah negara kita sendiri ya. Nah, kemudian di atas negara Indonesia ini ada negara Malaysia. Nah, negara Malaysia ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu Malaysia Timur dan Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Nah, Malaysia Timur inilah yang menjadi satu daratan di Pulau Kalimantan. Kemudian ini ada negara Brunei Darussalam, kemudian negara Singapura. Nah, kita lihat lagi ke atas ada negara Kamboja. Kemudian ini ada negara Filipina, Vietnam, Laos, kemudian negara Thailand dan negara Myanmar. Nah, ke-10 negara ini membentuk kerjasama baik itu di bidang sosial, bidang budaya, dan di bidang pendidikan. Nah, untuk menambah wawasan kita mengenai ASEAN, nah kita baca teks berikut. Nah, kamu pasti pernah merasakan nyamannya hidup bertetangga ya. Nah, hal ini terasa saat semua keluarga itu saling mendukung, saling membantu, dan bekerja sama. Kenyamanan dalam bertetangga perlu diwujudkan karena tiap keluarga memiliki kepentingan yang sama. Nah, hal itu juga yang mendasari terbentuknya ASEAN. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. Pada tahun 1967, ASEAN berdiri atas dasar deklarasi Bangkok di negara Thailand. Nah, pada saat itu 5 tokoh perwakilan dari setiap negara yang diwakili oleh Menteri Luar Negerinya, mereka terlibat dalam diskusi yang menjadi pencetus dan pendiri organisasi ini. 5 negara yang menjadi anggota ASEAN pertama itu di tahun 1967 adalah negara Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina.
para utusan dari kelima negara tersebut yang sekaligus merupakan tokoh-tokoh pendiri ASEAN adalah Adam Malik, itu yang berasal dari negara Indonesia. Kemudian ada Tun Abdul Razak dari Malaysia. Nah, dari Thailand itu diwakili oleh Tanat Koman. Kemudian ada S. Rajaratnam dari negara Singapura dan Narciso Ramos dari negara Filipina. Nah, ASEAN harus dapat memberikan manfaat bagi semua anggotanya. Untuk itu, berbagai kerjasama dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan semua anggotanya. Kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta politik dikembangkan demi kemajuan semua anggota. Manfaat yang dirasakan oleh anggota-anggota ASEAN membuat semakin banyak negara yang kemudian bergabung dengan organisasi ini. Saat ini ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Nah, berdasarkan urutan waktu bergabungnya, negara anggota ASEAN tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah 5 negara pendiri ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina, yang bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Nah, kemudian pada tanggal 7 Januari 1984, negara Brunei Darussalam bergabung. Kemudian negara Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Kemudian pada tanggal 23 Juli 1997, negara Laos dan Myanmar bergabung. Dan yang terakhir adalah negara Kamboja, yaitu bergabung pada tanggal 30 April 1999. Nah, dengan adanya organisasi ASEAN ini, maka negara-negara di kawasan Asia Tenggara itu dapat menjalin kerjasama, ya, baik di bidang ekonomi, sosial maupun kebudayaan. Nah, mari kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Yang pertama tadi yaitu mengenai ide pokok. Jadi ide pokok itu adalah gagasan utama atau pokok pikiran yang mendasari terbentuknya sebuah paragraf. Nah, kemudian mengenai perkembangbiakan generatif, ya. Kemudian yang terakhir yaitu tentang terbentuknya organisasi regional di kawasan Asia Tenggara, yaitu organisasi ASEAN. Nah, demikianlah materi kita hari ini. Mudah-mudahan anak Miss dapat memahaminya. Lebih dan kurang Miss mohon maaf, ya. Semoga tetap semangat belajarnya dan semoga pandemi ini segera berakhir, kita bisa bertemu, kita sekolah seperti biasa. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.